Undangan ke podcast Raditya Dika akhirnya dipenuhi Fuji setelah sebelumnya sempat ragu karena takut salah bicara. Dalam perbincangan santai itu, Fuji membuka sisi lain kehidupannya sebagai figur publik yang tidak selalu nyaman. Ia mengaku kerap merasa risih menghadapi orang-orang yang merekamnya diam-diam tanpa izin. Meski menyadari status publik figur punya konsekuensi, Fuji menegaskan rasa lelah tetap muncul karena perlakuan tersebut terjadi berulang kali. Ia merasa lebih dihargai jika dimintai foto secara langsung ketimbang diawasi kamera secara sembunyi-sembunyi. Pengalaman paling memicu emosi terjadi saat Fuji merayakan malam tahun baru di Bali. Saat itu, seorang ibu-ibu diketahui merekamnya hampir 1 jam penuh meski sudah diberi isyarat penolakan. Ketika teguran halus diabaikan, Fuji akhirnya bersikap tegas hingga situasi memanas dan harus dilerai petugas keamanan. Kakaknya, Fadli Faisal, turun tangan meredam konflik. Fuji menegaskan insiden itu menjadi yang terburuk karena berlangsung lama dan menguji kesabarannya. Raditya Dika pun menyoroti pentingnya etika di ruang publik agar semua orang bisa merasa nyaman. Fuji labrak ibu-ibu di Atlas di klub. Aku lebih risih kalau orang minta aku foto deh dibanding kayak motoin dari jauh diem-diem. Iya. Kita lagi makan, kita tahu nih ada yang motoin kita, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman mau video-videoin kita lama. Menurut kalian gimana? Aku pernah tahun baru, aku hampir pengen ribut karena aku direkam dalam 1 jam nggak? Kamu direkam 1 jam? 1 jam waktu aku lagi di Bali. Di oleh Atlas, orang yang sama? Dia enggak beda. Kisahnya udah banyak ini mah. Iya. Di Atlas waktu itu tuh lagi tahun baruan sama abang aku. Ini Atlas yang beach club itu tuh. Tahu ya. Kan dia ada atas bawah gitu ya. Iya. Apa sih kayak kan dia stacking gitu kan? Iya kali. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Ini bukan yang klub, ini beach club itu yang. Tapi yang dia tuh kayak stacking gitu, jadi kolam terus yang bawah table orang lain, habis itu kolam lagi, terus table orang lain gitu-gitu. Ya aku tahu cuman yang Hotman nyebur aja, itu Atlas mana? Oh itu. Oke. Nah dari bawah aku ngerasa kan aku lagi renang, aku ngerasa direkam, aku kayak gini, direkam, terus aku kayak gini. Nggak mau. Dia kayak gini. Tapi masih tangan nangkring dengan handphone dia. Oh, dia malah Tone. tapi masih nangkring. Tone. Yang kedua aku bilang, Bu, orang lain nih. Jangan. Aku udah sabar nih kak. Itu udah sekitar 30 menit aku udah kayak gini. Terus akhirnya aku menjauh kan. Tapi kayak ngapain gue menjauh, suka-suka gue lah, gue di mana? Iya bener. Kok jadi gue yang kalah? Kok jadi enggak kan aku udah menegur gitu loh. Iya. Gue menegur dengan sangat baik-baik. Dan DJ-nya di atas kan ada DJ ya, Wah, sama kembang api di sono. Oke. Jangan ke arah gua, ini nggak arah belakang, karena kan dia di depan aku. Iya. Ke sono nggak arahnya tuh kamera. Lalu? Dia masih tetap tidak peduli, masih 45 menit. Jadi aku kan merasa terganggu aku sama abang aku. Iya, kebayang. Merasa gak nyaman gitu loh. Kebayang. Kayak gini kak, aku juga bingung untuk kenapa baterai gak habis-habis. Karena kayak gini nangkring, bukan yang kayak taro gini, enggak begini terus. Entah itu lagi live atau apa, gue gak paham deh. Akhirnya aku naik emosi lah, aku keluar dari kolam renang, aku turun, naik tangga turun ke bawah. Bu, saya gak mau direkam bu. Saya gak mau direkam bu, hapus sekarang. Awalnya aku ngomong dulu ke satpam samperin, terus habis itu bilang kayak gini, ya biarin aja kan ini HP saya. Okay. Suka-suka saya mau rekam apa, kan gak ada peraturan untuk merekam orang. Terus Satpamnya nyampein ke aku, marah lah aku, akhirnya aku turun. Abang aku, Fadli, gak ngeliat kalau misalnya aku lagi emosi, aku turun. Terus habis itu, Bu tolong dihapus dong fotonya. Udah bad mood dong kak, bayangin 1 jam. Iya paham. Itu udah ada kembang api, jadinya udah kesumet. Terus habis itu aku turun, ayo lihat nih ke Fuji kemana nih adik gue. Udah di bawah ternyata. Fadli langsung lompat dari kolam ke bawah. Terus kayak, adik gue kenapa? Dia rekam nih dari tadi. Enggak, saya gak ada rekam. Saya ambil HP-nya. Ini apa bu? Ada lah. Oke. Ada juga kemarin di Bali, direkam dari jauh, dari dalam mobil. Bisa nggak usah. Bentar, itu belum kelar tuh yang Enggak, yang di atas tuh ujung-ujungnya akhirnya dipisahin sama Satpam 3. Oh, belum terjadi ribut tuh. Karena abang aku jadinya mau kesel. Tapi biasanya kalau karena orangnya ngeselin, jadi dia di mejanya mungkin ada orang yang cowok-cowokan, bukan cowok-cowokan, kayak ibu-ibu, kayak bapak-bapak, nggak ngerti, bukan bapak-bapak banget, bukan ibu-ibu banget sih. Oke.
Tapi kayak gini, ya kan HP kita, ya terus kenapa? Emang kenapa kalau direkam? Emang mau lapor apa kalau gitu? Semua orang butuh privacy gitu loh. Bahkan kalau di luar negeri tuh nggak boleh loh ngerekam. Iya. Orang diem-diem harus disensor loh. Iya, paham. Maksudnya mungkin nggak ada peraturan ya, tapi kan secara etika lah. Maksudnya kayak lu kan pengen have fun, gue juga pengen have fun. Ya udahlah, kita sama-sama senang-senang aja lah di sini. Dan kan nggak gitu. dari awal gue langsung Bu hapus Bu. Dari awal kayak Bu maaf ya. Iya, masih maaf baik-baik. Ya. Berkali-kali Kak. Kayak jatuhnya capek sendiri gak sih nge-miss privacy gitu loh. Aku tahu resiko public figure. Tapi kalau misalnya aku sudah tegur, kayaknya saling ngertiin lah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di podcastnya Raditya Dika, Fuji mengatakan bahwa dia pernah negur orang yang merekam dia selama 1 jam. Terus bermunculanlah banyak potongan-potongan video kan di TikTok kan. Terus bermunculanlah orang yang komen resiko public figure lah, sombong lah, dan lain-lain. Ya Allah. Di sini kita bisa melihat dan menilai bahwa pemahaman dan edukasi menghargai privasi orang lain. Yang rekamnya aja nggak ada etikanya. Padahal tuh udah jelas ada undang-undangnya loh. Mau dia public figure kek, mau dia artis kek. Kalau lu ngerekam tanpa izin dia, apalagi itu sampai 1 jam, dan itu bukan di sebuah acara publik yang dia lagi konser atau apapun itu tetap tidak boleh, nggak ada etika. Padahal ada pasalnya loh. Merekam tanpa izin di Indonesia melanggar privasi dan bisa dijerat berbagai pasal, terutama pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 45 Undang-Undang IT terkait konten asusila, pencemaran nama baik, atau pasal 31 Undang-Undang IT tentang intersepsi penyadapan dengan ancaman pidana penjara hingga 4-10 tahun atau denda hingga 1 miliar, tergantung konteks dan tujuan perekaman. Fuji podcast sama Raditya Dika, terus gue juga baru tahu ternyata Fuji itu dihujat dari semenjak sebelum setenar ini. Bahkan dari tahun-tahun udah beberapa tahun lalu, bahkan yang bener udah lama banget dia udah kena hujat sama netizen yang maha suci, maha benar, dan maha paling tahu ya kan. Itu yang paling bikin gue terheran-heran, betah banget kenapa jadi haters, kenapa jadi penghujat gitu loh. Apa mereka tidak takut karma kah? Sampai dia tuh masuk psikolog gitu loh. Sampai dia harus ke psikolog supaya mental dia baik. Belum lagi yang dia ditipu sama manajernya, teman-temannya yang ya nggak tahu deh. Semangat buat Fuji, jaya saya, jaya yang like, jaya yang komentar. Gue tuh udah berapa kali ya ngasih tahu kalian netizen nih ya, dijaga ketikannya, karena nggak tahu ya ketikan kalian tuh bisa melukai hati seseorang seberapa dalam. Contohnya di kasus Fuji sekarang. Lo lihat, ternyata mentalnya Fuji tuh kena gara-gara ketikan kalian yang cuman asal-asalan atau iseng-iseng doang itu gitu. Dan menurut gue tuh, lo tau gak sih, itu tuh mungkin ya di zaman sekarang kita nggak tahu ya, lo masuk neraka karena ketikan lo bisa aja. Jadi percuma lo tuh sholat atau lo beribadah tiap minggu, tapi ketikan lo masih melukai seseorang tuh percuma gitu. Apalagi sampai mental anak orang kena kayak gitu ya guys. Sumpah gue tuh bingung sebenarnya tuh netizen nih kayak ya Allah, serem-serem banget kalian tuh, ya Allah, semoga pada masuk neraka. Fuji lagi, kata gue ya. Hari-hari orang kalau nggak ngeberantemin Fuji, balil dah. Ya Allah, puyeng. Maksud gue ya kan, kita udah pada tua, udah pada istighfar dah. Gue baru tahu ini, tapi perkara makanan anak kecil, ya Allah, sampai dihujat sebegitunya. Enteng banget, mulut enteng banget kalau mau ngetain orang mah, buset dah. Perkara makanan anak kecil, sampai dikata-katain si Fuji. Nih, di sini kan udah jelas banget ya. Tulisannya sini, baca. Ini lu baca, gue sampai beli, gue sampai nyobain gue. Ini lu baca nih ya. Tuang air 120 mili. Tuh, 120 mili. Kagak ada takeran kan di rumah lu, kata gua. Jadi nyalain orang. 120 mili airnya, bukan seempang. Kalau misalkan lu masukin air seempang, ya rasanya mah hambar, iyalah. Itu juga aneh lu, tapi malah nyalain orang. Gua jarang banget ngebelain Fuji, asli dah.
Tapi ini perkara makanan anak kecil, ya Allah. Tapi namanya Fuji ya Allah. Udah dihujat bagaimanapun ya, tetap aja ini laku-laku aja. Kata gue ada ini di Alfamart, Alfamidi, laku. Gue aja tadi nyari ini susah banget. Sampai ke mana tadi? Alfamidi Brebes. Enggak lah, canda lah, tolol. Jauh banget. Enggak, gue nyarinya, tapi emang ini gue nyarinya jauh sih. Gue nyarinya ke beberapa Alfamidi gitu. Alfamart, Alfamidi nih, ini ada. Laku-laku aja kata gue. Makanya sekarang udah lu beli lagi yang baru ya. Lu bikin yang bener, baru rasanya enak. Nggak usah ngejat-ngejat, kagak danta. Salah lu sendiri kagak bisa bikin.